Tapi nggak juga, itu ada orang di dalam toko. Aku bilang begitu ketika akhirnya melihat ada tanda-tanda kehidupan. Di salah satu bangunan berbentuk toko, aku melihat ada pergerakan orang beraktivitas di dalamnya. Di dalam bangunan agak gelap, jadi yang aku lihat hanya berbentuk siluet. Berikutnya beberapa kali aku melihat aktivitas yang sama pada bangunan yang berbeda. Ya begitu, sepertinya warga kota ini aktivitasnya di dalam ruangan. Sama sekali tidak ada yang kelihatan bergerak lalu lalang di luar. Jadinya jalanan kota sangat sepi. Nanti di depan belok kiri ya mas, Asri bersuara. Benar yang Asri bilang, tidak jauh di depan terlihat ada persimpangan ke kiri dan ke kanan. Aku ikuti arahan Asri. Selanjutnya, setelah berbelok, suasananya tetap sama. Masih berjajar bangunan desain klasik yang berjajar rapat satu sama lain. Pemandangannya sama persis. Masih lambat aku melajukan mobil, semakin lambat karena semakin banyak pertanyaan di kepala. Jalanan kembali lurus. Aku ikuti terus dengan pemandangan dan suasananya yang nyaris sama. Masih juga beberapa kali aku melihat pergerakan warga yang beraktivitas di dalam bangunan. Entah itu toko atau rumah, aku dapat melihatnya dari kaca jendela mereka. Ya, tentu saja aku masih saja melihat mereka dalam bentuk siluet, tidak jelas. Oh iya, kenapa aku bisa melihat mereka? Karena jarak jalanan dan bangunan cukup dekat, hanya dipisahkan oleh trotoar yang lebarnya kira-kira 3 meter. Kira-kira beberapa belas menit kemudian, aku melihat di kejauhan kalau bangunan yang berbaris ini akhirnya ada ujungnya. Itu udah ujung kota, Sri? Tanya aku. Oh iya mas, rumahku memang di ujung itu, sebelah kiri jalan. Asri jawab begitu. Sekali lagi aku melirik kaca spion. Pada saat itu aku melihat kalau mata Asri berkaca-kaca, seperti menahan tangis, namun terlihat bahagia. Aku berpikir mungkin karena Asri terharu bahagia akhirnya bisa pulang setelah sekian lama. Rumah yang ini Sri? Iya mas, jawab Asri. Aku lalu parkirkan kendaraan tepat di depan rumah yang letaknya memang di paling ujung. Setelah rumah ini kembali ada pepohonan rapat, persis seperti pemandangan ketika datang sebelum masuk kota tadi. Sama dengan bangunan lain di kota ini, rumah Asri juga bentuknya berdesain kuno, seperti bangunan Eropa zaman dulu. Setelah turun dari kendaraan, Asri mengajak kami untuk langsung masuk ke rumahnya. Aku dan Virgo masih dengan banyak pertanyaan di kepala, mengikuti Asri dari belakang, lalu kami masuk ke rumah. Rumah yang kalau dari luar terlihat besar. Sebentar, ternyata ketika sudah di dalam, aku melihat rumah ini ternyata tidak besar-besar amat. Gak sebesar ketika dilihat dari luar, tergolong kecil malah. Ketika baru masuk, kami langsung menemui ruang tengah. Ada kursi sejenis sofa dengan meja panjang di depannya. Ini bapakku mas, kata Asri. Asri memperkenalkan kami dengan seorang lelaki yang ketika kami datang sudah ada, duduk di ujung sofa. Iya, itu ayahnya Asri. Lelaki berumur 50 tahunan mengenakan batik lusuh bercelana hitam. Kami bersalaman. Virgo juga sempat kaget karena tangan bapak ini terasa dingin sekali, seperti es. Setelah itu kami dipersilakan duduk. Selain si bapak, ada anak kecil yang sejak tadi sudah berdiri di depan pintu menuju ke belakang. Anak perempuan ini rambutnya pendek, wajahnya terus tersenyum dari sejak kami datang. Ini adik aku mas. Akhirnya Asri memperkenalkan. Dengan adiknya Asri kami tidak bersalaman karena dia seperti malu-malu tidak mau mendekat namun masih terus tersenyum. Nah, di dalam rumah makin banyak kejanggalan yang membuat aku dan Virgo mulai merasa ada yang salah, ada yang aneh. Beberapa kali kami berpandangan ketika melihat atau merasa ada yang janggal. Contohnya adalah tangan ayah Asri yang sedingin es tadi. Yang aneh berikutnya, Asri jadi sangat-sangat pendiam. Setiap aku dan Virgo bertanya,
Dia menjawab hanya dengan isyarat, entah mengangguk atau menggeleng. Ditambah ayah Asri juga sama sekali tidak berbicara, hanya tersenyum-senyum saja. Begitu juga adik Asri, hanya berdiri di pintu sambil terus tersenyum. Aku mulai merasa semakin yakin ada yang janggal ketika ayah Asri dengan menggunakan tangan memberi isyarat seperti mempersilahkan kami untuk menikmati hidangan di meja. Aku dan Virgo jelas kebingungan karena di meja tidak ada makanan dan minuman sama sekali. Yang ada hanya beberapa piring dan gelas yang dalam keadaan kosong. Vero, berbisik Virgo memanggilku sambil jarinya menunjuk ke jam di tangannya. Aku mengerti isyarat itu, lalu melirik ke jam tanganku sendiri. Astagfirullah, ternyata sudah jam 6:30. Kok bisa secepat itu? Perasaan baru sebentar kami di rumah ini, tapi kenapa tiba-tiba sudah malam? Aku dan Virgo lagi-lagi saling berpandangan, ada yang tidak beres. Sementara Asri, ayah serta adiknya tetap berada di tempatnya masing-masing. Tidak ada pergerakan. Yang mengerikan, mereka semua terus tersenyum dengan ekspresi kosong. Siapa sebenarnya Asri ini? Itu pertanyaan yang ada di kepalaku. Masih sangat kebingungan, aku melihat kalau Virgo tiba-tiba memandang keluar rumah melalui jendela ruang tengah yang sejak tadi memang sudah dalam keadaan terbuka. Tentu saja aku langsung ikut melihat keluar. Di luar sudah gelap, tidak ada lagi terang jingga kemerahan. Yang kami lihat seharian gelap malam. Jalanan kota hanya diterangi lampu taman yang berdiri di trotoar. Lampu ini tidak terang menerangi, namun cahaya redupnya masih bisa membantu kami untuk melihat keanehan selanjutnya. Apa keanehan selanjutnya? Tadi aku sudah ceritakan, kalau jalanan kota sangat sepi, gak ada orang yang terlihat sama sekali. Tapi anehnya, setelah kami sudah berganti malam, satu persatu mulai ada orang lalu lalang. Benar seperti apa yang Asri bilang tadi. Kota ini akan mulai ramai ketika malam tiba. Cukup lama. Aku dan Virgo melihat dan memperhatikan luar seperti terhipnotis terus-terusan seperti itu. Sampai seketika lamunan kami akhirnya terhenti ketika melihat ada sesuatu yang menyeramkan. Ayo kita pergi Ver, gila ini. Begitu Virgo bilang. Aku ikuti ajakan Virgo tanpa pikir panjang. Kami berdua langsung bergegas menuju kendaraan tanpa sedikit pun memperdulikan Asri dan keluarganya. Tapi ketika aku baru sampai pintu, ini jarak terdekat dengan tempat Asri berdiri. Asri mengucap kalimat pendek. Terima kasih mas, begitu dia bilang. Aku mengabaikan, menatapnya pun gak berani. Terus berjalan cepat menuju mobil, berniat untuk pergi keluar dari kota seram ini segera. Tahu kenapa aku dan Virgo beberapa detik sebelumnya langsung kompak buru-buru keluar rumah? Itu karena kami melihat ada pemandangan menyeramkan. Di jalanan kota banyak orang lalu lalang, tapi ada sebagian sosok yang kelihatan sangat seram. Sebagian sosok itu berjalan seperti melayang, kakinya seperti tidak menyentuh tanah. Kami terpaku melihatnya. Kemudian beberapa detik kemudian kami juga melihat kalau ayahnya Asri lagi-lagi tanpa suara. Dia memberi isyarat dengan tangan seperti pamit hendak meninggalkan ruangan. Ternyata benar. Beliau pergi meninggalkan ruang tengah menuju belakang rumah. Yang mengerikan ternyata beliau bergerak melayang juga, gak berjalan seperti manusia normal. Pada detik itulah aku dan Virgo memutuskan untuk segera pergi. Setelah sudah di mobil, aku langsung menyalakan mesin, memutar kendaraan menuju arah kami datang tadi. Kali ini aku mengendarai mobil agak cepat, ingin segera pergi jauh-jauh dari tempat tadi. Lewat kaca spion, aku melihat dari kejauhan Asri melambaikan tangan ke arah kami. Meraba-raba aku menyusuri jalan kota seram ini. Sepanjang jalan ini pula kami terus melihat pemandangan seram.
Banyak sosok yang lalu lalang berjalan bergerak melayang. Entah kota apa ini. Beruntung aku tidak menemui kesulitan mencari jalan. Agak lama kemudian kami sudah berada di luar kota itu. Sudah kembali menemui pepohonan rindang. Lo mual gak sih? Pusing kepala gua, ucap Virgo. Iya, aku juga merasakan hal yang sama. Tiba-tiba aku merasa tidak enak badan teramat sangat. Perut mual, kepala pusing seperti berputar, keringat dingin bercucuran. Kita minggir dulu aja ya. Aku bilang begitu karena sudah tidak tahan lagi. Setelah mobil sudah terparkir di pinggir jalan, aku merebahkan tubuh. Kemudian tidak ingat apa-apa lagi. Fer, bangun. Suara Virgo membuat aku terbangun. Aku terjaga seperti baru sadar dari pingsan. Kepalaku masih pusing, baju basah keringat, masih terasa mual juga. Suasana di luar masih gelap, sangat gelap. Aku memperhatikan sekitar, ternyata kami sudah berada kembali di tempat yang sama. Parkir di dekat gapura besar yang Asri bilang merupakan gerbang masuk ke kota asal dia. Kami kembali ke awal, tapi tanpa Asri. Gak ada Asri. Jam berapa ini? Tanyaku. Jam 1:30, jawab Virgo. Masih jam 1:30 dini hari. Ternyata hanya setengah jam yang lalu ketika aku, Virgo, dan Asri memutuskan untuk istirahat sejenak. Ayo kita cabut gila serem banget. Aku bilang begitu sambil menyalakan mesin mobil. Asri gimana? Tanya Virgo. Asri bukan orang, jawabku. Lalu kami buru-buru pergi dari tempat itu, melanjutkan perjalanan menuju Lumajang. Jadi begini awal ceritanya. Sebelumnya aku kenal Asri karena kami tinggal di tempat kos yang sama. Kebetulan aku anak baru sebulan tinggal di situ. Sedangkan Asri katanya sudah lama kos di situ. Pada suatu hari, 1 minggu sebelum kejadian seram itu, aku dan Virgo ditugaskan oleh perusahaan tempat kami bekerja untuk berkunjung ke kantor cabang di Lumajang. Entah tahu dari mana, Asri bisa menebak kalau aku akan ada perjalanan ke Lumajang. Mas, aku boleh numpang gak ya? Aku mau pulang kampung. Sudah lama banget gak mudik. Begitu Asri bilang ketika kami berbincang di tempat kos pada suatu malam. Memang kamu halamannya di mana? Tanyaku penasaran. Pokoknya beberapa jam sebelum Lumajang, di selatan Jawa. Oh ya udah ikut aja nggak apa-apa sekalian. Emang gue dan teman-teman kantor mau lewat selatan sih. Begitu jawabku. Akhirnya ya itu tadi, Asri beneran ikut aku dan Virgo. Menumpang sampai kampung halamannya di sebuah kota kecil nan menyeramkan. Setelah kejadian misterius itu, aku tidak pernah lagi melihat Asri di tempat kos.